أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah ini kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, tepat pada hari ini 20 September itu sebenarnya ada satu peringatan yang disebut dengan World Clean Up Day, hari bersih-bersih sedunia. Ini di beberapa bagian negara tertentu pemerintahnya sibuk atau menginstruksikan kepada rakyatnya pada hari ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat bersih-bersih atau sejenis kerja bakti, kadang-kadang sampai 4-5 jam. Pada momen ini kami selaku khatib insyaallah akan menyampaikan tentang bersih-bersih diri dalam pandangan Islam. Kalau yang dimaksud bersih-bersih diri sesuai dengan hari peringatan World Clean Up Day ini, tentu ini juga selaras dengan ajaran Islam, di mana kita sudah pernah mendengar atau hafal salah satu hadis Rasulullah, an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ketika kita melakukan pekerjaan yang bersifat bersih-bersih, apakah menyapu, membuang sarang laba-laba, mencuci pakaian, mencuci piring, pokoknya yang bersifat bersih-bersih dan kita kerjakan dengan ikhlas, insya Allah berpahala. Karena itu bagian daripada iman. Itulah sebabnya sebagai umat Islam juga kita untuk melaksanakan sholat ini diwajibkan membersihkan diri. Yang punya mandi janabah, ya diharuskan mandi junub dulu. Yang punya hadas kecil diwajibkan berwudu dulu. Pakai pakaian yang bersih, tempat sholat juga harus bersih dan sebagainya. Karena memang kebersihan itu sangat identik dan selaras dengan ajaran Islam. Namun demikian, lebih dalam lagi Islam mengajarkan kepada kita bahwa bersih-bersih diri ini tidak hanya dianjurkan, tidak hanya diwajibkan untuk membersihkan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti yang saya uraikan tadi, cuci piring, bersihkan baju dan lain sebagainya. Tetapi juga Islam mengajarkan kita
membersihkan diri secara batiniah, secara ruhaniyah, selaras dengan ayat yang saya sampaikan tadi. Kata Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Berbahagialah orang yang selalu membersihkan dirinya. Orang-orang yang selalu membersihkan diri itu adalah mereka yang wa dzakara isma rabbih, selalu berusaha berzikir kepada Tuhannya, fasalla, dan terus mengamalkan ibadah sholat, terutama sholat 5 waktu sebagai kewajiban kita, ditambah sholat-sholat sunnah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian juga orang yang selalu membersihkan dirinya adalah mereka tidak tertipu oleh kehidupan dunia, karena mereka paham bahwa akhirat itu lebih abadi, lebih langgeng daripada dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu saja kita sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan, pasti pernah terjerumus kepada perbuatan dosa. Ya tentu saja biasanya berbeda dosanya antara satu dengan yang lain, biasanya sesuai hobinya. Nah, mumpung masih ada kesempatan, mumpung Allah masih memberi umur kepada kita, maka pada kesempatan sejak saat inilah mari kita berupaya membersihkan diri kita masing-masing. Ya, kalau ajaran Islam juga mengajarkan caranya membersihkan dari dosa-dosa adalah bertaubat. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah menganjurkan kepada kita bersegeralah bertaubat, kembali ila magfiratin, kepada pengampunan Allah. Jadi bersegera, jangan ditunda-tunda. Dan ketika kita berusaha bertaubat, membersihkan diri, memperbaiki diri, menuju kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah surga masih bisa kita miliki. Ya, dosa manusia ini kadang-kadang kita merasa besar, dosa-dosanya merasa banyak, tetapi insya Allah rahmat Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Ya Allah, pengampunanmu, rahmatmu, kasih sayangmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Dan ya Allah, saya beramal ini, berbuat ini adalah dalam rangka untuk menggapai rahmat-Mu. Aku lebih mengharapkan rahmat-Mu ya Allah daripada amal-amalku ini. Ini menunjukkan satu rasa tawadu kita kepada Allah, rasa rendah hati kita kepada Allah. Dan begitu juga kita perlu bertawadu. Tidak boleh sombong. Tawadu itu adalah rendah hati, tidak boleh sombong. Jangan sampai ada yang terjebak, begitu bertaubat kemudian naudzubillah malah jadi merasa paling alim, merasa paling suci, merasa paling hebat. Itu juga hati-hati, karena ini merupakan ujian dari Allah juga. Kalau memang kita bertaubat benar-benar karena Allah, maka buanglah jauh-jauh merasa paling hebat dan sebagainya itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, konsep membersihkan diri ini bisa kita kaitkan dengan keberadaan diri kita. Ada 3 hal yang perlu kita bersihkan di dalam diri kita. Yang pertama adalah hati kita, jiwa kita. Karena ketika hati kita bersih, insya Allah perbuatan kita juga akan terpancar dari hati kita yang bersih.
Kita sudah sering mendengar ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bahwa di dalam diri kita ada segumpal daging, apabila segumpal daging itu baik, insya Allah baiklah seluruh tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita akan. Tetapi ketika segumpal daging itu rusak, maka naudzubillah bisa rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah, ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Bagaimana caranya membersihkan hati? Perbaiki niat-niat kita dalam setiap beramal. Sholat kita, perbaiki niatnya. Jangan sampai masih ada niat kita yang kotor. Jangan sampai masih ada kita menuju ke masjid misalnya karena ingin dipuji oleh orang lain, karena hanya ingin untuk kebutuhan duniawi semata-mata. Saya rajin sholat supaya saya bisa kaya. Saya rajin sholat supaya saya doanya dikabul oleh Allah karena saya punya keinginan menjadi pejabat tinggi misalnya. Kalau kita niatnya seperti itu, maka yang akan kita peroleh adalah hal yang kita tujukan itu, yaitu hal-hal yang bersifat duniawi yang semata-mata. Tetapi ketika niat kita lillahi ta'ala karena Allah, ingin mencapai ridha Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, insya Allah itu yang akan kita capai. Maka bersihkan niat kita. Kemudian bersihkan amal-amal kita. Caranya bagaimana? Caranya kita belajar terus-menerus untuk memperbaiki amal kita. Kenapa diwajibkan sampai kita meninggal harus menuntut ilmu? Karena dalam rangka memperbaiki amal-amal kita. Mungkin selama ini sholat kita baru ikut-ikutan, baru taklid, ikut bapak saya sholat seperti ini ya saya sholat. Kita belum tahu hakikat sholat. Bagaimana supaya sholat kita khusyuk, supaya sholat kita baik, supaya sholat kita diterima oleh Allah. Itu terus kita pelajari dalam setiap saat. Ya misalnya bacaan-bacaan sholat sedikit demi sedikit kita pahami. Kalau bacaan kita pahami artinya insya Allah mengantarkan kita bisa khusyuk. Mulai misalnya surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, hati kita paham dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan pencipta alam, dan seterusnya dan seterusnya. Itu insya Allah akan mengantarkan kita pada kekhusyuan, ketawaduan, kekonsentrasian kita menghadap Allah, sehingga sholat kita jauh daripada sholat yang membahayakan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, kata Allah. Orang yang sholat itu bisa celaka ketika dia lalai di dalam sholatnya. Lagi sholat dia lalai, dia ingat dagangannya, dia ingat bisnisnya, dia ingat pacarnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka memahami arti bacaan-bacaan sholat insya Allah sedikitnya bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang dibersihkan yang kedua adalah pikiran kita. Pikiran kita ini kadang-kadang tidak selamanya bersih. Kadang-kadang ya memikirkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, memikirkan hal-hal yang bersifat jahat dan sejenisnya. Maka ketika pikiran kita dibersihkan, insya Allah kita masuk dalam golongan qad aflaha man tazakka, berbahagialah orang-orang yang membersihkan diri. Dan pembersihan yang terakhir adalah amal kita, amal perbuatan kita. Saya tadi sudah menyinggung sedikit tentang amal perbuatan kita. Maka salah satunya adalah kita mencontoh perilaku amal Rasulullah SAW. Ini juga momen Maulid Nabi saat ini. Mari yang punya waktu nanti malam, kebetulan di masjid ini insya Allah akan diperingati Maulid Nabi. Ada ustadz, saya lihat ustadznya bagus ya, lulusan Timur Tengah. Mari kita punya kesempatan untuk menimba ilmu dari beliau. Kenapa? Karena ketika kita memperingati Maulid Nabi, insya Allah
akan disampaikan hikmah-hikmahnya, akan disampaikan biasanya itu tentang bagaimana perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-harinya. Karena kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah the living Quran, Quran yang hidup. Kalau mau tahu bagaimana perilaku Rasulullah, akhlak Rasulullah, Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, seperti apa sih gambarannya perilaku Rasulullah, akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Quran, kata Sayyidah Aisyah, akhlak Nabi persis seperti ada di dalam Al-Quran. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan khususnya buat pribadi saya dan kepada kita semua, sehingga kita dalam kesempatan hidup kita, sisa hidup kita ini, mari kita sama-sama berusaha membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan, dan dari kotoran-kotoran lainnya yang pernah melekat di dalam tubuh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.